Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dengan saya Raymond. Sekarang kita mau membahas di dalam satu kesatuan terkait dengan asuransi. Jadi bukan hanya membahas tentang agen asuransinya, tetapi juga terkait dengan hasil investasi yang diterima oleh orang pribadi dan juga hasil investasi yang diterima oleh perusahaan. Karena aku melihat tidak ada pembahasan yang komprehensif yang sebagai satu kesatuan yang dimana teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan secara lengkap ketika teman-teman melakukan investasi itu sendiri. Nah, tujuan dari video ini juga bukan hanya untuk para nasabahnya, tetapi juga terkait dengan agen asuransinya sendiri. Tetapi tulisan ini tidak mencakup untuk perusahaan asuransinya ya, teman-teman, ataupun perusahaan reasuransi ataupun pialang reasuransi. Pialang asuransi dan pialang reasuransi. Nah, sekarang kita mulai dulu terkait dengan video pertama ini akan membahas yaitu agen asuransi dalam kaitannya dengan pajak penghasilan. Seperti yang kita ketahui bahwa agen asuransi ini kalau dari sisi objek PPh secara singkatnya ya pasti kena PPh 21, tetapi dia memiliki karakteristik yang begitu, cukup unik kalau kita kaitkan dengan PPN-nya nanti. Oke, kita langsung masuk aja ya. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa industri asuransi merupakan sektor vital dalam perekonomian. Dan agen asuransi ini memainkan peran krusial sebagai jembatan antara perusahaan asuransi dan masyarakat. Dalam menjalankan profesinya, agen asuransi memiliki serangkaian kewajiban perpajakan yang cukup kompleks, meliputi PPh dan juga PPN. Kok PPN? Nah, ini uniknya ya. Pemahaman yang komprehensif dan akurat mengenai ketentuan perpajakan ini menjadi sangat penting. Tidak hanya bagi agen asuransi itu sendiri untuk memastikan kepatuhan dan menghindari sanksi, tetapi juga bagi perusahaan asuransi sebagai pihak pemotong atau pemungut pajak, serta bagi masyarakat umum yang mungkin berinteraksi dengan agen asuransi. Peraturan perpajakan yang terus berkembang menuntut pembaruan pengetahuan secara berkala agar setiap pihak dapat memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar. Nah, sekarang tujuan penulisan ini apa? Kita akan membedah yang seperti tadi aku udah jelaskan, yaitu kita akan membedah aspek PPh dan PPN-nya atas kegiatan jasa agen asuransi ini. Kemudian kita harus mengenal dulu dari agen asuransi ini dalam konteks umum dan perpajakan Indonesia. Agen asuransi didefinisikan sebagai orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi itu sendiri, ya, ataupun perusahaan asuransi syariah. Peran utama mereka dalam memasarkan produk, ya asuransi atau produk-produk asuransi syariah. Dan mereka harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh regulator untuk menjalankan profesi ini. Jadi sebelum teman-teman jadi agen asuransi juga biasanya ada ujiannya teman-teman. Dari perspektif perpajakan, klasifikasi agen asuransi sangat penting untuk menentukan kewajiban PPh mereka. Agen asuransi dikelompokkan sebagai wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, di sini teman-teman yang penting yaitu teman-teman dianggap sebagai pekerja bebas. Klasifikasi ini berlaku selama mereka tidak memiliki hubungan kerja sebagai pegawai tetap. Jadi ingat teman-teman bahwa pegawai tetap pun yang bekerja di dalam perusahaan asuransi juga boleh memasarkan asuransi itu, gitu ya. Dengan perusahaan asuransi yang diwakilinya. Biasanya bank gitu teman-teman. Jadi ada bagian asuransi di dalam bank itu untuk menawarkan asuransi, di mana bank ini bekerja sama dengan perusahaan asuransi tertentu. Pemahaman ini menjadi dasar bagi penerapan ketentuan PPh pasal 21 yang berbeda dibandingkan dengan pegawai tetapnya. Nah, kemudian kita harus bahas peran dan kedudukan agen asuransi dalam ekosistem asuransi dan perpajakan. Agen asuransi ini memegang posisi strategis sebagai garda terdepan, ya. Jadi mereka yang menawarkan kepada konsumen-konsumen, kepada calon nasabah dan seterusnya. Agen asuransi memiliki klasifikasi ganda yang signifikan dalam sistem perpajakan. Untuk PPh, mereka diperlakukan sebagai wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas seperti yang tadi udah disampaikan. Ini berarti penghasilan mereka dikenakan PPh pasal 21 dengan mekanisme perhitungan tertentu yang mempertimbangkan sifat pekerjaan bebas itu sendiri. Di sisi lain, untuk PPN, agen asuransi diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, bahkan jika usaha mereka memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil. Tapi teman-teman jangan khawatir karena jika agen ada anggapan, bukan ada anggapan di dalam pasalnya, itu dikatakan bahwa jika agen asuransi sudah memiliki NPWP, maka secara otomatis dianggap telah dikukuhkan sebagai PKP. Tetapi dia punya karakteristik khusus, jadi teman-teman jangan khawatir dulu ya.
Klasifikasi ganda ini memiliki implikasi yang mendalam terhadap kewajiban pajak mereka. Agen asuransi harus menavigasi dua rezim pajak yang secara fundamental berbeda. Untuk PPh, perhitungan didasarkan pada penghasilan neto, seringkali menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Sementara untuk PPN, mereka adalah penyedia jasa kena pajak yang atas penyerahan jasanya terutang PPN. Kemudian dianggap PKP bagi agen yang sudah memiliki NPWP merupakan upaya pemerintah untuk menyederhanakan administrasi saja. Namun, hal ini sebenarnya secara efektif menempatkan mereka dalam lingkup kewajiban PPN yang sebelumnya dikecualikan. Pergeseran kebijakan ini menunjukkan adanya perluasan basis PPN ke sektor jasa keuangan yang bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih komprehensif dan adil. Dan sekarang kita mulai masuk ke bagian PPh-nya. Agen asuransi dalam menjalankan profesinya tidak terikat dalam hubungan kerja layaknya pegawai tetap perusahaan. Ya, ini kita bahas untuk yang pekerja lepasnya. Oleh karena itu mereka diklasifikasikan sebagai WPOP bukan pegawai. Klasifikasi ini sangat mempengaruhi bagaimana penghasilan yang mereka terima seperti komisi, bonus, penghargaan. Semuanya ini dikenakan PPh pasal 21. Mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 untuk mereka akan berbeda dari yang diterapkan pada pegawai tetap. Kemudian kalau kita lihat di sini adalah objek PPh pasal 21-nya atas penghasilan agen asuransi. Penghasilan yang diterima oleh agen asuransi dapat berupa uang tunai dalam bentuk non-tunai, natura, dan kenikmatan. Yang keduanya memiliki dampak kepada PPh pasal 21 atas agen asuransi itu sendiri. Yang pertama, jika diberikan dalam bentuk uang, maka kita sudah tahu mudah sekali bahwa itu harus dihitung ke PPh pasal 21-nya. Sekarang kita lihat di sini ya, komisi atau imbalan dalam bentuk uang yang diterima oleh agen asuransi dari perusahaan asuransi merupakan objek PPh 21 yang bersifat tidak final. Ini berarti pajak yang dipotong atas penghasilan ini menjadi kredit pajak nih bagi agen asuransi dalam penghitungan SPT tahunan mereka. Dalam sistem admin perpajakan untuk imbalan kepada agen asuransi, kode objek PPh 21 yang digunakan adalah 2110005. Kode ini mengidentifikasikan jenis penghasilan yang diterima oleh agen asuransi untuk tujuan pemotongan PPh pasal 21, yaitu imbalan kepada petugas dinas luar asuransi. Jadi kalau teman-teman bekerja di perusahaan asuransi ataupun pialang asuransi dan sebagainya ya, tetap terus kemudian teman-teman melakukan pembuatan bukti potong, maka teman-teman jangan sampai salah. Tulisannya yaitu 2110005, imbalan kepada petugas dinas luar asuransi. Nah, kemudian yang kedua adalah penghargaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Perlakuan pajak atas penghargaan dalam bentuk natura, barang, dan ataupun kenikmatan mengalami perubahan yang signifikan dengan diterbitkannya PP nomor 55 tahun 2022. Khususnya bab 6 pasal 23. Berdasarkan peraturan ini, penggantian atau imbalan yang diterima dalam bentuk natura dan atau kenikmatan kini secara eksplisit merupakan objek PPh bagi penerimanya termasuk agen asuransi. Jadi siapapun yang menerima natura dan kenikmatan juga akan diperhitungkan sebagai objek PPh 21, yes, diperhitungkan sebagai penghasilan, kecuali ada hal-hal tertentu, ya. Itu juga ada pernah dibahas tentang natura dan kenikmatan. Teman-teman bisa melihat video yang lain di mana aku udah pernah bahas natura dan kenikmatan secara mendalam. Pergeseran paradigma ini adalah reformasi penting dalam Undang-Undang PPh sebelumnya. Natura dan kenikmatan tidak dianggap sebagai objek PPh, gitu ya. Nah, secara singkatnya aja ya teman-teman, meskipun demikian terdapat beberapa jenis natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan nih. Salah satunya itu makanan, bahan makanan, minuman, dan atau hidangan bagi seluruh pegawai di tempat kerja. Kemudian, natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah-daerah tertentu. Natura dan atau kenikmatan yang wajib disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan seperti seragam dan alat keselamatan kerja. Yang keempat, natura dan atau kenikmatan yang bersumber dari APBD dan atau APBD desanya. Dalam hal penilaian, natura dinilai berdasarkan nilai pasar, sedangkan kenikmatan dinilai berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan oleh si pemberi. Perusahaan asuransi sebagai pemberi wajib memotong PPh atas natura dan atau kenikmatan ini. Dan pemotongan dilakukan bersamaan dengan pemotongan PPh atas imbalan uang. Agen asuransi perlu memahami nilai pasar dan dari natura atau kenikmatan yang mereka terima untuk pelaporan SPT tahunan mereka. Kemudian kita akan melihat perhitungan PPh pasal 21-nya.
Perhitungan PPh pasal 21 untuk agen asuransi sebagai wajib pajak orang pribadi bukan pegawai melibatkan beberapa tahapan penting. Yang pertama kita harus mengenal yaitu DPP-nya dulu. Karena kita dianggap bukan pegawai yang melakukan pekerjaan bebas, maka perhitungannya adalah 50% dari penghasilan bruto yang diterima. Ketentuan ini berlaku jika agen tersebut, intinya gini teman-teman, kalau teman-teman bekerja sebagai petugas asuransi, petugas agen dinas luar asuransi, tetapi teman-teman tidak terkait dengan tidak menjadi pegawai tetap di dalam satu perusahaan, maka teman-teman langsung saja ya DPP-nya itu 50% kali penghasilan bruto. Nanti di dalam SPT tahunannya kurangkan dengan PTKP kalian. Habis itu kalian baru bisa melihat hutang kalian kepada, negara berapa, ya gitu. Kemudian setelah DPP kita tahu, kita juga harus memahami bahwa tarif yang dikenakan itu adalah tarif progresif. Teman-teman bisa melihat di sini 0 sampai 60 ya kenakan 5%, 60 sampai 250 dan seterusnya ya teman-teman ya. Ya, ini terus saja nih ya. Jadi ini nanti ada sampai ke 35%. Nah, terus kemudian penerapan norma penghitungan penghasilan neto. Nah, di sinilah teman-teman banyak sekali para agen asuransi ini yang lupa untuk melaporkan pemberitahuan penggunaan norma ini. Nah, kita harus bahas secara mendetil untuk hal ini ya, teman-teman. Agen asuransi sebagai WPOP yang melakukan pekerjaan bebas memiliki opsi untuk menghitung penghasilan neto mereka menggunakan norma. Opsi ini dapat digunakan dengan syarat peredaran bruto mereka dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Untuk dapat menggunakan NPPN, maka wajib pajak harus memberitahukan penggunaan NPPN ini kepada Dirjen Pajak dalam waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Jadi, kapan terakhirnya? Yaitu 31 Maret. Jadi kalau tahun 2025, kapan maksimal dikasih tahunya? Ya 31 Maret 2025. Bukan di tahun 31 Maret 2026. Nah, 31 Maret 2006 dari 1 Januari sampai 31 Maret 2026, artinya teman-teman itu digunakan untuk tahun fiskal 2026 bukan 2025 ataupun yang sebelumnya. Bisa nggak kalau udah lewat nggak baru kasih tahu? Nggak bisa teman-teman. Nah ini harus hati-hati. Kenapa begitu? Implikasinya sangat besar. Ketika teman-teman tidak melaporkan norma ini, maka secara otomatis DJP menganggap teman-teman itu akan melakukan pembukuan. Kalau norma ini dianggapnya kalian sudah melakukan pelaporan, maka otomatis kalian hanya perlu melakukan pencatatan. Nah, berbeda antara pencatatan dengan pembukuan. Pencatatan cuma mencatat berapa jumlah penghasilan kalian, hari apa, tanggal berapa, dari siapa, dan seterusnya. Pembukuan gimana? Pembukuan berarti posisinya kalian harus melakukan semuanya. Seperti layaknya satu perusahaan punya laporan keuangan, mulai dari laporan keuangan neraca, laba rugi, cash flow, dan seterusnya teman-teman. Jadi hati-hati. Dan ini yang kesiannya adalah, bukan kesian ya, seremnya gitu ya. Ini banyak sekali para orang-orang yang melakukan pekerjaan bebas, bukan hanya agen asuransi, lupa melaporkan untuk NPPN ini. Nah, ini yang bisa dikenakan untuk, denda dan sebagainya. Ya teman-teman bayangin kalau teman-teman lupa nih laporin NPPN, akhirnya apa yang terjadi? Dibikin ke pembukuan. Teman-teman nggak bikin pembukuan, apa yang terjadi? Ya udah nanti Fiskus bisa mengenakan pajak dengan ya dengan norma mereka gitu ya, hati-hati di sini. Nah, terus kemudian kita lihat nih, ketika teman-teman sudah melaporkan norma, maka kita berhak menggunakan persentase norma itu sendiri, ya. Di 10 ibu kota provinsi normanya berapa? 50%. Ini bukan untuk DPP-nya ya, teman-teman. Ini adalah ketika teman-teman nanti kan dapat nih bukti potong. Teman-teman tuh rekap gitu ya. Misalnya contoh 1 bulan pertama teman-teman dapat 10 juta, bulan kedua dapat 10 juta, bulan ketiga dapat 10 juta, sampai akhirnya teman-teman dapat 120 juta. 120 jutanya kalau teman-teman tinggal di 10 ibu kota provinsi ini, teman-teman kaliin dulu 50%. Maka teman-teman dihitung dari 60 jutanya. Nah, kalau teman-teman yang bekerja di perusahaan asuransi ataupun, yang lain yang memberikan komisinya, ya teman-teman lakukan pemotongan bukan dasarnya dari norma ini, tetapi dasarnya adalah 50% itu karena bukan pegawai teman-teman, gitu ya. Nah, kalau ibu kota provinsi lainnya berapa? 47,5%. Nah, kemudian kita akan masuk ke contoh perhitungannya teman-teman. Ya, misalnya contoh gini, Bapak Budi seorang agen asuransi yang berdomisili di Surabaya ya. Jadi dia masuk dalam 10 ibu kota provinsi. Dia menggunakan NPPN 50%. Sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Sepanjang tahun 2025 komisi brutonya adalah 150 juta. Caranya gimana? Jadi yang pertama adalah teman-teman fokus dulu adalah untuk
ambil dulu seluruh bukti potong yang teman-teman dapatkan. Ketika teman-teman sudah dapatkan bukti potongnya, teman-teman rekap nih, berapa jumlah penghasilan bruto kalian. Bruto itu apa? Yang sebelum dilakukan pemotongan 50%, ya. Kalau tadi contohnya yaitu di sini adalah brutonya 150 juta. Teman-teman nanti cari, di sini ditotalin berapa brutonya, kemudian berapa PPh yang sudah dipotong. Karena jumlah PPh yang sudah dipotong ini akan menjadi kredit pajak nantinya. Nah, sistemnya 150 juta kali 50%, jadi dapat 75 juta, gitu ya. Nah, setelah itu ketika kita sudah tahu 75 juta, kita kurangkan nih teman-teman sama PTKP-nya. Nah, berarti posisinya PTKP-nya berapa? Misalnya contoh di sini 67,5, ya sudah 75 dikurangi 67,5, berarti cuman dihitung dari 7.500.000-nya. Nah, berarti posisinya berapa yang harus terhutang? Karena posisinya dari posisinya hanya 7.500.000, ya sudah 7.500.000 kaliin 5% saja. Nah, tapi teman-teman lihat, teman-teman dipotong kan yang dari nilai kan bukan dari nilai setelah pemotongan PTKP untuk dari perusahaannya. Teman-teman dipotong tuh dari 150 juta kali 50% dikalikan 5%. Artinya teman-teman akan dipotong dengan nilai total sampai 5 jutaan teman-teman. Nah, disinilah yang teman-teman harus hati-hati. Ketika teman-teman ngelihat di sini, ya PPh pasal 17-nya sebenarnya teman-teman hanya terhutang sebesar 750.000, ya. Misalnya gitu ya, 100, terus kemudian terhutangnya ya udah, yaitu 750.000. Ketika teman-teman dipotongnya dengan total 5.250.000, maka otomatis teman-teman jadi lebih bayar. Nah, ini hati-hati teman-teman. Ketika teman-teman menyatakan ini lebih bayar, otomatis bisa saja teman-teman langsung masuk ke pemeriksaan dan apa yang terjadi? Teman-teman bisa jadi kurang bayar. Teman-teman akan dilihat NPPN-nya sudah dilapor atau tidak dan seterusnya, gitu ya. Nah, kalau dari perusahaan asuransinya gimana? Perusahaan asuransinya harus memotong itu, kemudian melaporkannya, ya, terus kemudian harus memberikan bukti potongnya kepada agen asuransi itu sendiri. Nah, kalau untuk di Cortex, teman-teman sekarang bisa mengambil bukti potong yang memang sudah di-upload oleh pihak asuransinya itu sendiri, ya. Jadi nggak perlu minta, tapi teman-teman bisa ambil aja langsung. Nah, teman-teman, ketika teman-teman sudah tahu bahwa hal tersebut harus direkap, sudah harus kemudian ditotalin semuanya. Lalu teman-teman gimana cara masukinnya nih, masukin di dalam SPT tahunannya. Nah, khusus untuk orang pribadi, teman-teman, ya, teman-teman harus masuk ke yang ditulis sebagai pekerjaan bebas. Jadi teman-teman masukin dulu nomornya, nama tempat kegiatan usaha kalau ada, kemudian jenis usahanya gitu ya. Ya kalau agen asuransi ya pilih agen asuransi. Kemudian peredaran bruto. Nah, ini normanya. Nanti teman-teman harus isi nih. Kalau zaman kita dulu ya kita masukin ke lampiran 3A, 4 bagian A penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan pencatatan gitu ya, teman-teman. Nah, ketika udah jangan lupa di lampiran satunya juga bagian E di daftar bukti pemotongan dan pemungutannya teman-teman tulis juga, kalau enggak nanti teman-teman bayarnya besar sekali gitu ya kalau memang bayar. Tapi kalau kayak tadi contohnya tadi ya teman-teman jadinya nggak bayar karena lebih bayar gitu. Oke teman-teman itu dulu video tentang agen asuransi terkait dengan PPh. Satu hal yang bisa aku simpulkan dari sini adalah ketika teman-teman bekerja sebagai agen asuransi, tolong pastikan bahwa teman-teman yang pertama adalah sudah melaporkan penggunaan norma dari bulan Januari sampai dengan akhir di Maret. Itu yang pertama dulu teman-teman harus lakukan. Yang kedua, jangan lupa selalu meminta yang pertama minta dulu statement of account-nya, yaitu laporan komisi kalian. Yang ketiga, kalian cocokkan dengan bukti potongnya. Jadi kalau kalian sudah dapat, SOA-nya, kalian bisa bandingkan dengan bukti potong yang diberikan oleh perusahaan asuransinya. Nah, ketika ini sudah cocok semua, lakukan rekapitulasi teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman diamkan saja sampai akhir tahun, nanti teman-teman lupa dan bingung gitu. Rekapin, bulan ini dapat berapa, potongannya berapa, dan seterusnya teman-teman, gitu ya. Nanti di tahun di akhir tahunnya, teman-teman udah siap nih. Nanti di bulan Maret teman-teman tinggal masukin aja. Selain itu juga, bukan hanya agen asuransi, teman-teman juga harus melakukan apa? Rekaplah seluruh harta kalian dan juga kewajiban kalian. Oke teman-teman, itu aja videonya. Semoga video ini bisa berguna buat kita semua, khususnya yang terkait dengan agen asuransi dalam kaitannya dengan PPh. Oke teman-teman, see you, bye-bye.